itu di neraca massa, kapan kita bisa menyusun neraca massa dalam suatu sistem, ketika di dalam sistem ada perubahan atau perbedaan massa. Indikatornya bisa dilihat dari adanya perbedaan konsentrasi. Kalau untuk neraca panas, biasanya kalau di chemical engineering tools neraca energi ya, bentuk energi banyak, tetapi yang banyak kita gunakan adalah energi dalam bentuk panas. Kapan dalam suatu sistem kita bisa menyusun neraca panas? Ketika di dalam sistem ada perubahan atau perbedaan suhu, kan gitu ya. Baik, sekarang untuk proses kecepatan secara fisis. Proses kecepatan ada dua, yaitu proses kecepatan secara fisis dan proses kecepatan secara kimia. Nah, yang kita bahas ini terlebih dahulu adalah proses kecepatan secara fisis. Istilah lain dari proses kecepatan secara fisis itu adalah transport fenomena. Nah, jadi istilah lain dari proses kecepatan secara fisis itu adalah transport fenomena. Transport fenomena itu ada 3, yaitu transfer momentum atau perpindahan momentum, ada transfer panas atau perpindahan panas, dan ada transfer massa atau perpindahan massa. Tetapi kalau indikator dari neraca massa itu karena adanya perbedaan ya, adanya perbedaan massa. Kalau neraca panas kita bisa menyusun kalau ada dalam sistem ada perbedaan suhu. Tetapi kalau di sini proses kecepatan, maka proses kecepatan itu ada, kalau fisis itu istilah lainnya adalah transport fenomena. Transport fenomena ada 3, yaitu transfer momentum atau perpindahan momentum, transfer panas atau perpindahan panas, dan transfer massa atau perpindahan massa. Nah, kapan dalam sistem itu ada transfer momentum atau perpindahan momentum? Ketika di dalam sistem itu ada perbedaan kecepatan fluida. Saya ulangi lagi, kapan dalam suatu sistem itu ada transfer momentum. Ketika di dalam sistem ada perbedaan kecepatan fluida. Momentum itu apa toh? Momentum itu adalah hasil kali massa dikalikan dengan kecepatan. Jadi momentum itu adalah hasil kali massa dikalikan dengan kecepatan. Nah, transfer momentum atau perpindahan momentum itu disebabkan kalau di dalam sistem ada perpindahan atau perbedaan kecepatan fluida. Ingat ya, dalam kasus ini fluida itu bukan cairan saja maksud saya gitu. Yang disebut fluida itu bisa cair, bisa gas, bisa uap. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan fluid. Ya toh, jadi tidak hanya cairan saja fluida itu, bisa gas, bisa cair, bisa uap. Itu disebut dengan fluida. Nah, untuk di MTK transfer momentum nanti tidak kita bahas ya. Karena ini biasanya kita gunakan untuk perancangan pompa atau pokoknya yang melibatkan adanya perpindahan atau perbedaan kecepatan fluida. Nah, itu kita tidak membahasnya nanti untuk memodelkannya, transfer momentum tidak kita libatkan, tetapi yang akan kita libatkan nanti di MTK hanya transfer panas dan transfer massa. Kalau transfer momentum nanti kita membahasnya di proses transfer, di mata kuliah proses transfer yang akan membahas detail tentang transfer momentum. Tetapi nanti kita hanya sedikit mengulas saja ya. Nah, kalau di transfer panas itu adanya, kalau di dalam sistem itu adanya perbedaan suhu. Jadi kalau transfer massa di dalam sistem kalau ada perbedaan konsentrasi. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini sebenarnya kalau di proses transfer istilah, kalau dalam bahasa Inggris transfer dan transport itu sebenarnya sama ya perpindahan, tetapi secara konsep sebenarnya transfer dan transport itu dua hal yang berbeda. Kalau transfer itu melibatkan fasa yang berbeda, perpindahan misal dari ada perpindahan panas dari permukaan tembok ke udara di sekitarnya.
Udara kan fasa gas, tembok fasa padat. Karena antara udara dan tembok itu ada perbedaan suhu, dia berkontak langsung, maka perpindahan misal suhu temboknya lebih tinggi, suhu udaranya lebih rendah, 30, suhu temboknya misal karena musim panas gini, kalau ini musim penghujan dingin ya. Jadi misal di musim kemarau gitu, tembok suhunya misal 90 gitu misal. Udara di sekitarnya 30 karena tembok dan udara ini berkontak langsung karena tembok suhunya 90, kemudian udara suhunya 30, maka ada antara permukaan tembok dengan udara akan ada perpindahan panas. Itu nyebutnya transfer. Karena apa? Dua fasa yang berbeda berkontak secara langsung. Dua fasa yang berbeda berkontak secara langsung. Tetapi misal kalau kita punya sendok gitu, sendok ya, sendoknya yang ujung satu itu tercelup dalam air panas sehingga suhunya panas. Kemudian ujung yang lain karena ada tidak tercelup air panas secara langsung, maka di dalam sendok kan ada perbedaan suhu antara ujung yang tercelup dengan ujung yang tidak tercelup. Kalau kita melihat perbedaan suhunya di dalam sendok, itu kan ada perbedaan suhu, maka otomatis akan ada perpindahan panas. Menyebutkannya adalah transport. Tapi seringkali orang itu antara transfer dan transport itu disamakan ya, tidak dibedakan. Tapi secara konsep sebenarnya beda. Transfer itu melibatkan perbedaan fasa, tapi atau perpindahan terjadi dalam satu fasa itu disebut transport. Kalau perpindahan terjadi dalam beda fasa yang berbeda itu terjadi perpindahan karena adanya kontak langsung, itu biasanya disebut dengan transfer. Nah, kalau tadi saya sudah menyebutkan pada dasarnya mau transfer momentum, mau transfer panas, mau transfer massa, itu perpindahannya selalu bergerak dari nilai yang tinggi ke rendah. Kalau perpindahan momentum, berarti perpindahan kecepatan fluidanya itu ya bergerak dari fluida yang mempunyai kecepatan tinggi ke fluida yang mempunyai kecepatan rendah. Demikian juga untuk transfer panas. Transfer panas itu kan terjadinya karena ada perbedaan suhu. Maka terjadinya dari mana? Ya dari suhu tinggi ke suhu rendah. Maka tadi seperti saya katakan tadi, kalau kita punya sendok gitu, ujung satunya tercelup ke dalam air panas, ujung lain tidak tercelup, maka di dalam sendok kan ada perbedaan suhu. Maka di dalam sendok akan ada perpindahan panas. Karena ujung yang tercelup ke air panas suhunya relatif lebih tinggi, sementara tidak yang tercelup ke air panas kan suhunya relatif lebih rendah. Akibatnya di dalam sendok akan ada transfer panas. Demikian juga untuk transfer massa. Sama ya, kapan dalam suatu sistem ada transfer massa? Ketika di dalam sistem ada perbedaan konsentrasi. Nah, transfer massanya berjalan dari mana? Ya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Jadi pada dasarnya transfer atau transport ini terjadinya dari nilai tinggi ke nilai rendah. Nah, baik. Sekarang kita lihat. Kalau tadi proses kecepatan itu ada dua, secara fisis dan secara kimia. Kalau secara fisis itu disebut dengan transport fenomena. Kalau secara kimia itu disebut dengan kinetika kimia. Kalau secara fisis proses kecepatan secara fisis itu disebut dengan transport fenomena, tetapi kalau proses kecepatan secara kimia itu disebut dengan kinetika kimia. Nah, sekarang kita tinjau yang proses kecepatan secara fisis dulu. Nah, atau kita tinjau yang transport fenomena. Tadi ada 3 transfer ya, transfer momentum, transfer panas,
dan transfer massa. Tadi sudah saya singgung. Kalau di peristiwa perpindahan momentum, itu disebabkan karena adanya perbedaan kecepatan fluida, maka untuk menyatakan perpindahan momentum ini, kita sering menggunakan hukum Newton. Karena kan kalau di MTK langsung aplikasi ya, karena kita membuat model matematis. Sehingga persamaannya mesti sudah disediakan. Kita tinggal pakai persamaannya untuk membuat model matematisnya. Kalau transfer momentum, untuk perpindahan momentum di dalam sistem yang disebabkan karena adanya perbedaan kecepatan fluida, hukum yang digunakan adalah hukum Newton. Bentuknya seperti ini. Tau YX sama dengan negatif mu dVx per dy. Tau YX ini disebut dengan flux momentum. Flux momentum itu apa? Laju alir momentum per satuan luas. Laju alir momentum itu apa? Massa kali percepatan. Kalau momentum massa kali kecepatan, tapi kalau laju alir momentum itu massa kali percepatan. Saya ulangi lagi, kalau ini walaupun nanti di MTK tidak kita gunakan, tapi saya tetap akan menjelaskan. Kalau di momentum itu ada dua istilah, ada momentum dan laju alir momentum. Beda, kalau momentum adalah massa kali kecepatan, tetapi kalau laju alir momentum massa kali percepatan. Nah, hukum Newton di sini yang menyatakan persamaan transfer momentum ini adalah tau YX sama dengan negatif mu dVx per dy. Tau YX itu apa? Tau YX adalah flux momentum. Flux momentum itu apa? Flux momentum adalah sama dengan laju alir momentum per satuan luas. Flux momentum adalah laju alir momentum per satuan luas. Nanti di proses transfer semester depan ya Anda sudah belajar proses transfer. Semester genap besok kan sudah belajar ini. Nah, mu itu apa? Mu itu adalah viskositas fluida atau kekentalan fluida. Jadi mu itu adalah viskositas fluida, karena kita kan kalau perpindahan kalau transfer momentum itu melibatkan perbedaan kecepatan fluida, maka mau tidak mau mesti kita akan menyebutkan sifat-sifat karakter dari fluida. Salah satunya apa? Ya viskositas. Karena apa? Viskositas fluida yang besar itu mestinya akan berpengaruh terhadap momentumnya, gitu ya. Viskositas fluida besar kecil itu berpengaruh terhadap laju alir momentumnya. Vx itu apa? Vx. Kalau dVx kan perubahan kecepatan fluida ya. Vx ini apa? Vx di sini adalah kecepatan linier. Ada notasi X. Karena ingat, kalau perpindahan momentum, maka arah perpindahannya sangat berpengaruh. Maka notasi arahnya perlu dituliskan. Kalau fluidanya itu mengalir ke arah X, maka kecepatannya harus ditulis Vx. Artinya itu adalah fluidanya mengalir ke arah X. Nah, V itu apa? V di sini adalah kecepatan linier. Kecepatan linier itu apa? Panjang per satuan waktu. Jadi, kalau ada dVx itu apa jadinya? dVx artinya adalah perubahan atau perbedaan kecepatan fluida. Ingat, penyebab dari transfer momentum kan adanya perbedaan kecepatan fluida. Nah, ini dVx-nya. X di sini adalah arah aliran fluidanya. Per dy. dy artinya perubahan ke arah y. Y di sini apa? Y di sini adalah arah perpindahan momentumnya. Kalau Vx tadi adalah arah kecepatan fluidanya, jadi fluidanya mengalir ke arah X. Tetapi di sini per dy.
Artinya perpindahan momentumnya itu terjadi dalam arah sumbu Y. Jadi arah kecepatan dan arah perpindahan momentumnya di sini dalam kasus ini loh ya. Untuk hukum Newton ini yang kita tulis ya berbeda karena kita menuliskannya tau YX. Tau YX itu adalah flux momentum. Berarti sama dengan negatif mu dVx per dy. dVx tadi apa? Perbedaan kecepatan fluida ke arah X. dy itu apa? Perbedaan ke arah Y. Jadi Y ini adalah arah perpindahan momentumnya. Kalau Vx di sini adalah arah kecepatan fluidanya. Baik ya, karena kalau di MTK kan langsung menggunakan persamaan matematis. Jadi di sini mesti persamaannya akan langsung ditunjukkan. Karena di MTK kan tinggal aplikasi. Nah, sekarang untuk tadi kan proses kecepatan secara fisik ada 3, transfer momentum, transfer panas, dan transfer massa. Sekarang kita akan berbicara yang transfer panas. Transfer panas itu disebabkan apa? Ketika di dalam sistem itu ada perbedaan suhu. Nah, persamaan proses kecepatan secara fisik itu dinyatakan dalam bentuk perpindahan panas di sini ya. Perpindahan panasnya di sini itu sebenarnya bisa terjadi secara konduksi atau secara antar fasa. Karena istilah transfer dan transport itu berbeda. Kalau transfer itu perpindahan yang terjadi untuk 2 fasa yang berbeda berkontak secara langsung seperti tadi. Ada tembok suhunya 90 berkontak dengan udara yang suhunya 30. Maka otomatis antara permukaan tembok dengan udara kan ada perpindahan panas. Maka perpindahan panasnya yang terjadi itu istilahnya adalah transfer panas, bukan transport. Tetapi kalau tadi transport, perpindahannya tetap sama, transport panas gitu. Artinya perpindahan panas. Indikatornya apa? Ya adanya perbedaan suhu. Tetapi di sini perpindahannya terjadi dalam satu fasa yang sama. Tadi seperti yang kita lihat tadi. Sendok, ujung yang satu suhunya tinggi, ujung yang lain suhunya rendah. Maka di dalam sendok akan ada perbedaan suhu. Nah, perpindahan panas yang terjadi karena adanya perbedaan suhu tersebut kan disebut dengan transport. Itu ya istilahnya biasa yang sering kita gunakan. Nah, kalau perpindahan panas atau transfer panas yang kita libatkan di sini, kalau perpindahan panasnya terjadi secara konduksi. Masih ingat ya, perpindahan panas konduksi itu sama ya. Perpindahannya disebabkan karena adanya perbedaan suhu. Tetapi dia tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat? Karena yang berpindah hanya molekul-molekulnya. Tadi seperti tadi. Sendok di ujung yang satu suhunya tinggi, ujung yang lain suhunya rendah. Di situ kan tidak kelihatan kalau ada perpindahan panas. Karena kan tidak nampak. Kenapa seperti itu? Karena molekul-molekulnya yang bergerak. Maka kalau di perpindahan panas konduksi, persamaan matematis yang kita gunakan itu adalah persamaan hukum Fourier. Persamaannya sama dengan apa? Q sama dengan negatif K A dt per dx. Q-nya apa? Q-nya di sini adalah laju alir panas konduksinya. Q di sini adalah, tadi ya sudah disebutkan ya, kalau perpindahan panas secara konduksi itu sama, perpindahan panasnya disebabkan karena adanya perbedaan suhu, tetapi molekul-molekulnya yang bergerak. Bukan bendanya yang bergerak, tetapi molekul-molekul dari benda tersebut yang bergerak, sehingga perpindahan panasnya kan tidak kelihatan.
Nah, Q-nya adalah itu laju alir panas konduksi. K-nya apa? K di sini adalah konduktivitas panas atau konduktivitas termal. Biasa juga ada yang menyebutkan itu. A-nya apa? A-nya adalah luasan. Nah, bagaimana cara menentukan luasannya? Sekarang sengaja saya tunjukkan ya. Kalau menentukan luasan perpindahan panas, cara menentukannya harus selalu diingat. Cara menentukan luasan perpindahan panas harus selalu tegak lurus dengan arah perpindahan panasnya. Jadi menentukan luasan perpindahan panasnya, nanti mesti kalau di MTK kan membuat model matematis. Jadi harus bisa mendefinisikan. Jadi A di sini adalah luasan perpindahan panas. Bagaimana cara menentukan luasan perpindahan panasnya? Cara menentukan luasan perpindahan panasnya adalah luasan yang tegak lurus dengan arah perpindahan panasnya. Nah, kalau persamaannya seperti ini, Q sama dengan negatif K A dt per dx. Nah, terus kalau ada seperti ini, arah perpindahan panasnya kemana? Arah perpindahan panasnya adalah ke arah X. Jadi kalau ada Q, ini yang dari hukum Fourier, Q sama dengan negatif K A dt per dx. Maka X di sini adalah arah perpindahan panas konduksinya. Nah, jadi A di sini adalah luasan yang tegak lurus dengan sumbu X. Jadi A di sini wajib tegak lurus dengan sumbu X. Saya ulangi lagi, A di sini wajib tegak lurus dengan sumbu X. K di sini apa tadi? Konduktivitas panas, konduktivitas termal. Kalau dt, kalau T sendiri apa? T itu adalah suhu. Maka kalau dt artinya perbedaan atau perubahan suhu. Nah, dx itu apa? X itu adalah posisi atau arah perpindahan panasnya. Maka kalau ada dx, itu adalah perubahan posisi. Artinya apa? Kalau adanya perubahan posisi ini menyebabkan adanya perbedaan atau perubahan suhu. Jadi kalau ada hukum Fourier seperti ini, Q sama dengan negatif K A dt per dx. Maka kalau ada perubahan posisi akan menyebabkan adanya perubahan suhu. Nah, Q-nya satuannya apa? Nah, tergantung. Anda mau pakai satuan British atau pakai satuan SI, kan gitu. Q-nya pada dasarnya itu adalah laju alir panas. Tinggal satuannya menyesuaikan. Laju alir panas satuannya apa? Ya panas per waktu. Kalau pakai British ya bisa BTU per waktu, toh. BTU per jam, itu British. Nah, kalau K apa? Ingat, karena Q di sini satuannya harus panas per waktu, kalau A-nya kan satuan luas, T satuan suhu, X-nya satuan panjang. Maka harga K-nya harus apa? Jadi harga K-nya tinggal menyesuaikan satuannya ya, tapi pada dasarnya konduktivitas panas, satuannya adalah jadinya panas per waktu, satuan suhu, tak tulis aja ya. Jadi K, tak tulis, itu satuannya adalah satuan panas per waktu. Satuan suhu. Satuan suhu ya, saya menuliskannya apa? Satuan suhu. Kemudian kalau ada luas per satuan panjang.
maka akan menjadi panjang. Maka ini perlu satuan panjang. Jadi besarnya satuan dari harga K itu adalah satuan panas dibagi satuan waktu kali satuan suhu kali satuan panjang. Tinggal pakai aja menyesuaikan. Pakai satuan British atau SI. Kalau A ya gampang sekali, satuan luas. Berarti panjang pangkat 2. Satuan suhu tinggal menyesuaikan. Posisi atau panjang tinggal menyesuaikan. Jadi hukum Fourier tadi itu biasanya sering terjadi untuk benda dalam fasa padat. Kalau untuk konduksi, seringkali perpindahan panas konduksi ini sering terjadi untuk perpindahan panas dalam fasa padat. Kalau dalam fasa cair, itu seringkali diabaikan. Kenapa di fasa cair seringkali diabaikan? Karena konduktivitas panas dari benda fasa cair seringkali sangat kecil. Sehingga panas konduksinya seringkali diabaikan. Nah, sekarang ada istilah lain selain panas konduksi, ada istilah lain panas konveksi atau antar fasa. Misal di sini kita tinjau ini. Misal kita tinjau ini. Bentar ya, kita tinjau ini. Nah, ini antar fasa. Yang antar fasa mana? Berarti fasa yang berbeda itu terjadi perpindahan panas. Nah, biasanya itu biasa juga disebut, ini ada padatan yang saya blok warna hitam ini ya. Ini ada benda padat. Suhu permukaan padatannya adalah T1. Di sekelilingnya ada fluida, taruhlah udara. Fluidanya adalah udara. Suhunya T2. Karena T1 lebih besar daripada T2, ingat, perpindahan panasnya kan selalu berjalan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Maka akibatnya apa? Perpindahan panasnya berjalan, kalau dari tempat saya ini mengatakannya dari kiri ke kanan ya. Kalau Anda berarti berkebalikan dengan saya. Perpindahan panasnya kan selalu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Berarti ke arah sini. Kenapa seperti itu? Karena apa? Fluidanya suhunya lebih rendah daripada suhu permukaan padatan. Nah, karena di sini ada fasa yang berbeda, yaitu padatan dan fluida, maka perpindahan panasnya terjadinya secara antar fasa atau konveksi. Persamaannya bagaimana? Persamaan laju alir panas konveksinya, yaitu Q sama dengan H kali A kali T1 min T2. Ingat, menuliskannya seperti ini. Kalau Anda menuliskannya dalam bentuk positif, maka T1 wajib lebih tinggi daripada T2. Saya ulangi lagi loh ya. Kalau laju alir panas konveksinya yang dinyatakan dengan hukum Newton itu Anda nyatakan dalam bentuk positif, ini kan positif toh, maka T1 wajib lebih tinggi daripada T2. Diingat-ingat ya. Jadi kalau yang Anda tulis adalah positif HA T1 min T2, maka T1 wajib lebih tinggi daripada T2. Q-nya apa? Ya laju alir panas konveksi. Kalau tadi ini adalah laju alir panas konduksi. Kalau di sini adalah laju alir panas konveksi. A-nya apa? A-nya adalah luasan. Idem ya. Untuk menentukan luasannya, ini sama juga dengan luasan perpindahan panas secara konduksi. Bagaimana cara menentukan luasannya? Luasannya harus selalu dipegang tegak lurus
dengan arah perpindahan panasnya. Mau panas konduksi, mau panas konveksi, bahwa luasan perpindahan panas, cara menentukannya wajib tegak lurus dengan arah perpindahan panasnya. Tadi T1 adalah suhu permukaan panas, T2 adalah suhu permukaan dingin. Satuannya menyesuaikan. Kalau Q di sini karena laju alir, maka satuannya harus apa? Ya panas per waktu. A itu apa? Hanya satuan luas. T apa? T1 dan T2 satuan suhu. Maka hanya di sini koefisien transfer panas konveksi atau antar fasa jadinya apa satuannya? Menyesuaikan ya. Kalau tadi K itu satuannya apa? Panas per waktu satuan suhu kali panjang. Ya kan? Tapi kalau koefisien transfer panas itu satuannya adalah panas per waktu kali luas kali satuan suhu. Nah, itu adalah H, panas per waktu kali luas kali satuan suhu. Kalau K tadi apa satuannya? Panas per waktu kali satuan suhu kali panjang, satuan panjang. Nah, ingat adik konduksi dan adik konveksi sama. Luasan yang tegak lurus dengan arah perpindahan panasnya. Itu nggih. Jadi, kalau konduksi biasanya terjadi dalam satu fasa. Dan perpindahan panasnya molekul-molekulnya yang bergerak. Tetapi kalau seperti ini, panasnya mengalir dari permukaan padatan ke fluida. Maka ada istilah koefisien transfer panas konveksi yang bergerak. Nah, kalau sekarang untuk bagaimana kalau ada benda-benda yang berbeda fase, itu berkontak secara langsung dan mempunyai perbedaan suhu. Bagaimana cara menentukan laju alir panasnya? Kan gitu. Bagaimana cara menentukan laju alir panasnya? Kalau laju alir di padatan di sini, di A, kalau di ujung sini, tolong diperhatikan, kalau di sini padatannya kan di posisi ini ya, maka di padatan ini dan permukaan padatan ini padatan A, ini padatan B, permukaan padatan A, ini permukaan antar fasanya, ini permukaan padatan B. Kalau di masing-masing permukaan ini ada perbedaan suhu, maka tinggal kita lihat. Maka di padatan A yang terjadi adalah panas konduksi. Di padatan B, maka yang terjadi perpindahan panas konduksi. Fluida 1, karena ini fluida, berpindah ke permukaan padatan. Maka fluida dan padatan kan beda fasa. Maka kita mengatakannya perpindahan panas antar fasa. Terus yang kita gunakan menentukan laju alir panasnya yang sini bagaimana? Ya ini. Yang ini menentukan laju alir panasnya di daerah sini dari fluida ke permukaan padatan adalah menggunakan hukum Newton. Yaitu H kali A kali T1 min T2. Nah, sekarang kalau di padatan A, di permukaan padatan A yang satu dengan yang lain, suhunya berbeda. Bagaimana menentukan laju alir panasnya di padatan A? Kita menggunakan hukum Fourier. Karena yang di padatan A, perpindahan panasnya terjadinya secara konduksi.
Berarti Q sama dengan negatif K A dt per dx. Nah, sekarang di padatan B, di permukaan padatan ini suhunya berbeda dengan suhu di permukaan padatan ini. Maka otomatis di padatan B akan ada perpindahan panas. Terus perpindahan panasnya terjadi secara apa? Perpindahan panasnya ini adalah perpindahan panas secara konduksi. Maka kita bisa menggunakan hukum Fourier. Nah, kemudian di permukaan padatan B ini berkontak dengan fluida 2 yang suhunya adalah T2. Karena permukaan padatan B itu berkontak dengan fluida di padatan fluida fluida 2 maksud saya, suhunya berbeda, maka di sini akan ada perpindahan panas antar fasa. Perpindahan panasnya terjadi secara apa? Antar fasa, konveksi di sini. Maka persamaan laju alir panasnya kita bisa menggunakan hukum Newton. Nah, kalau fluidanya di sini dengan fluidanya di sini berbeda, kemudian padatan A dengan padatan B itu juga berbeda, maka koefisien transfer panas di fluida 1 dengan koefisien transfer panas di fluida 2 akan berbeda. Saya ulangi ya. Taruhlah fluida 1 dan fluida 2 itu bahannya berbeda. Padatan A dan padatan B juga bukan padatan yang sama. Padahal di fluida 1 itu akan ada perpindahan panas konveksi ke permukaan padatan A. Maka kan ada koefisien transfer panas. Sementara di padatan B itu akan berpindah panasnya ke fluida 2. Maka akan ada perpindahan panas antar fasa atau konveksi. Dari mana? Dari permukaan padatan ke fluida. Maka mesti ada notasi H. Hanya apa? Hanya adalah koefisien transfer panas. Karena materialnya berbeda, maka H di sini, tolong dilihat kursor saya, dengan H di sini itu akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena bahan-bahannya berbeda. Nah, sekarang karena perpindahan panas pada intinya kan berjalannya dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ini perpindahan panasnya kan terjadinya dari fluida 1 ke fluida 2. Tapi melewati beberapa fasa. Ada cairan, ada padatan A, padatan B, kemudian fluida 2. Nah, otomatis karena di sini melibatkan banyak fasa, maka di sini untuk menentukan laju alir panas dari fluida 1 ke fluida 2, laju alir panasnya, terus kita butuh parameter. Parameter yang kita butuhkan apa? Yaitu yang disebut dengan koefisien transfer panas gabungan. Kalau yang di sini karena hanya permukaan padatan dan fluida, maka kita menyebutkannya hanya transfer panas saja. Tetapi karena di sini melibatkan banyak fasa, 1, 2, 3, 4, maka parameter yang berpengaruh terhadap besarnya laju alir panas itu adalah U. U itu apa? Koefisien transfer panas gabungan atau koefisien transfer panas overall. Koefisien transfer panas overall karena dia melibatkan banyak fasa. Nah, laju alir panas dari fluida 1
ke fluida 2 besarnya sama dengan berapa? Ya ini. Besarnya adalah sama dengan ini. Q sama dengan U kali A kali T1 min T2. Ya toh, bentuknya adalah sama dengan ini. U-nya adalah koefisien transfer panas gabungan atau koefisien transfer panas overall. Baik, itu nggih. Nah, sekarang untuk proses kecepatan fisis yang ketiga, yaitu transfer massa. Transfer massa, kapan ya dalam sistem ada transfer massa? Ketika di dalam sistem itu ada perbedaan atau perubahan konsentrasi. Kalau hanya terjadi dalam satu fasa saja, seperti halnya konduksi tadi, maka kalau perpindahan massa itu kita menyebutkannya dengan difusi. Karena hanya terjadi dalam satu sistem, satu fasa. Persamaannya yang kita gunakan apa untuk menentukan laju alir panasnya? Itu adalah hukum Fick. Tapi ini NA-nya di sini flux massa ya. Ini berarti laju alir massa per satuan luas. Kalau mau laju alir massa ya maka ini harus dikalikan dengan A. Ini nanti gampang lah sambil berjalan. Nah, kalau melibatkan banyak fasa seperti tadi, problem kita yang ini, maka di sini perpindahan massanya itu terjadi antar fasa. Yang kita gunakan apa? Persamaannya hukum Newton. Ya sama dengan ini di perpindahan panas juga. Di perpindahan ini. Nah, maka ini tadi di antar fasanya maka kita menggunakan hukum Newton. Di perpindahan massa kita juga menggunakan hukum Newton. Tapi koefisiennya berbeda ya. Kalau tadi di perpindahan panas antar fasa kita menggunakan notasi H, maka kalau di perpindahan massa kita menggunakan notasi KC, koefisien transfer panas. Koefisien transfer massa. Kalau H tadi kan koefisien transfer panas. Ini flux massa ya, nanti sambil berjalan lah. Karena ini notasinya belum dibedakan. Baik, sekarang kita lihat contoh berikut. Kita lihat contoh berikut. Di sini ada apa ya, pengaruh perbedaan suhu di dalam suatu batang. Di sini ada distribusi suhu batang. Batang tersebut berada di udara. Tinjauannya pada keadaan steady. Masih ingat ya, kalau kondisi steady artinya tidak ada laju akumulasi. Kalau di sini ada istilah suhu, maka laju akumulasinya, laju akumulasi apa? Mesti laju akumulasi panas. Karena ada istilah suhu. Kalau ada distribusi konsentrasi, ya laju akumulasi massa, kan itu tinggal menyesuaikan. Maka kalau kondisinya di sini kondisi steady, maka laju akumulasi panasnya adalah sama dengan 0. Kalau kondisinya steady. Kenapa kok saya mengatakan laju alir panas ya, laju akumulasi panas ya? Judulnya aja distribusi suhu. Mesti kan ada perbedaan suhu. Maka laju akumulasinya ya laju akumulasi panas. Ya gitu ya. Kalau judulnya distribusi konsentrasi, maka kondisi steady-nya ya harus laju akumulasi massanya sama dengan 0. Kalau kondisi steady untuk distribusi suhu, maka laju akumulasi panasnya ya sama dengan 0. Kalau untuk perpindahan massa, steady itu kapan? Ketika laju akumulasi massanya sama dengan 0. Kalau perpindahan panas, laju akumulasi panasnya sama dengan 0. Itu disebut dengan
kondisi steady tercapai. Gitu ya. Baik, sekarang kita lihat. Di sini ada apa namanya suatu batang, batangnya batang logam ya, itu berdiameter D, panjangnya L. Di sini sudah diketahui, ternyata diameter batang itu sangat kecil jika dibandingkan dengan panjang batangnya, panjang batangnya L, diameter batangnya D. Nah, batang tersebut itu berada di udara yang suhunya selalu dijaga tetap TO. Jadi ada batang logam itu berada di udara. Ukuran batangnya diameternya D, panjangnya L. Kedua ujung batang tersebut itu melekat pada dinding yang masing-masing suhunya berbeda. Di sini suhu dindingnya T1. Di sini suhu dindingnya adalah T2. Nah, tinjauan kita pada keadaan steady. Berarti laju akumulasi panasnya adalah 0. Laju akumulasi panasnya adalah 0. Karena di sini melibatkan perpindahan panas di dalam batang, maka ini mesti ada perpindahan panas secara konduksi. Ternyata di sini sudah dinyatakan konduktivitas panas batang sangat besar dan diameter batang sangat kecil. Akibatnya apa? Maka perbedaan suhu batang dalam arah radial itu diabaikan. Tahu ya, nanti tak tunjukkan kapan dalam suatu batang itu silinder, untuk istilah silinder ya, itu arah radial dan arah aksial nanti kita tunjukkan. Jadi di sini sudah ada pernyataan konduktivitas panas batangnya itu besar, sementara diameter batangnya kecil. Akibatnya apa? Maka perbedaan suhu batang dalam arah radial, arah jari-jari itu tidak ada. Artinya apa? Berarti dalam arah jari-jari semua suhunya adalah sama. Di sini ingin dicari suhu batang sebagai fungsi posisi atau T-nya sebagai fungsi Z. Jadi T-nya sebagai fungsi Z. Di sini Z-nya adalah sama dengan 0. Z-nya sama dengan L. Kenapa seperti itu? Karena tadi panjang batangnya kan L. Berarti posisi di sini adalah Z sama dengan 0, posisi di sini Z-nya sama dengan L. Karena panjang batangnya adalah L. Nah, yang disebut dengan D yang mana? Ya ini, diameter batangnya. Jadi, saya gambarkan aja. Di sini adalah L, sementara yang ini adalah D. Ini D ya, yang saya garis, yang aku lade merah itu adalah D. Nah, di sini sudah ada pernyataan, K-nya batang itu sangat besar. Diameter batangnya sangat kecil. Kalau kita tahu, misal suatu batang, suatu logam gitu ya, itu mempunyai konduktivitas panas yang besar. Artinya apa? Maka sifat perambatan panasnya sangat baik, karena dia berlaku sebagai konduktor. Kalau bahan yang mempunyai konduktivitas panas yang besar, dia kan bertindak sebagai konduktor, penghantar panas yang baik. Misal apa? Tembaga gitu. Misal tembaga itu apa namanya? Mempunyai konduktivitas panas yang tinggi. Maka
jarang sekali ya pada zaman dulu itu, ini selalu saya ceritakan ke mahasiswa, mau di kuliah MTK, mau di kuliah proses transfer, pada zaman dulu gitu ya, di zaman-zaman saya masih kecil itu kan banyak setrika itu dari logam gitu ya, setrika pakaian gitu zaman purba. Maka kalau Anda dicari-cari benda antik itu kan ada setrika yang gambarnya ayam jago itu loh, ujungnya ayam jago ya tidak. Nah biasanya setrika itu kan dari logam. Terus logamnya apa? Mestinya logamnya itu enggak dibuat dari tembaga. Kita kan menginginkan logamnya itu yang enteng dan penghantar panas yang baik, tapi bukan yang sangat baik gitu. Kalau Anda menyetrika pakai setrikaan dari logam terbuat dari tembaga, belum apa-apa pakaiannya sudah hancur lebur, terbakar. Ya apa istilahnya, kebakar kan karena terlalu panas gitu. Ya kan, karena penghantar panas yang sangat baik. Tetapi kalau orang zaman dulu memasak gitu, orang di desa-desa di tempat saya zaman dulu, itu sekering kali dandangnya itu terbuat tembaga. Tidak tahan lapar sehingga mesti dandangnya untuk menanak nasi itu seringkali terbuat dari tembaga, dandang tembaga gitu. Karena tembaga mempunyai sifat penghantar panas yang baik. Taruh di atas tungku gitu, dipanaskan, kan cepat panas. Sehingga masaknya relatif cepat. Sebenarnya orang-orang dulu itu juga sudah cerdas ya, pada zaman itu sudah berpikir gitu, kalau setrikaan ya tidak dibuat dari tembaga, ayam lonyot pakaiannya nanti. Nah, tapi kalau masak, karena butuh pengantar panas yang baik, itu maka dibuat dari material yang terbuat dari tembaga. Demikian juga untuk ini, kabel-kabel listrik. Kabel-kabel listrik itu kan kita menginginkan arus listrik yang berjalan itu, ya Mbak, monggo Mbak. Oh, apa? Kita rano. Oh iya, sip. Kalau apa namanya tadi apa, penghantar panas yang baik, maka listrik, kabel listrik itu kan di dalamnya berisi dari kabel tembaga, karena tembaga bersifat penghantar panas yang baik. Lihat dari mana hargakannya, konduktivitas panasnya. Nah, akibatnya apa? Di sini batang logam ini kan ukurannya sangat kecil, tetapi dia mempunyai sifat bahannya adalah penghantar panas yang baik. Akibatnya apa? Maka kita bisa mengatakan pada arah radial, arah R, di sini itu tidak ada perbedaan suhu. Kenapa kok tidak ada perbedaan suhu? Karena perpindahan panasnya berjalan sangat cepat. Iya toh? Kalau di sini tidak ada perbedaan suhu, maka otomatis di sini transfer panasnya diabaikan. Ingat, syarat terjadinya transfer panas ketika ada apa? Ada perbedaan suhu. Jadi, dalam kasus ini, perpindahan panas atau transfer panas dalam arah radial itu diabaikan. Nah, sehingga betul dalam kasus ini perpindahan panasnya terjadinya hanya ke arah aksial, arah Z. Ya toh, arah aksial. Nih, jadi perpindahan panasnya itu terjadi dalam arah aksial, bukan dalam arah radial. Sudah tahu ya penyebabnya ya. Tadi kenapa perpindahan panas arah radial diabaikan? Tadi satu, ukuran logamnya sangat kecil, diameternya sangat kecil. Sifat logamnya mempunyai penghantar panas yang baik, hargakannya sangat besar. Kalau hargakannya sangat besar, maka perambatan panasnya sangat cepat. Akibatnya, dalam posisi arah radial itu tidak ada perbedaan suhu.
sehingga perpindahan panas dalam arah radial diabaikan. Syarat adanya perpindahan panas atau transfer panas apa? Kan di dalam sistem wajib ada perubahan atau perbedaan suhu. Maka kita bisa mengatakan dalam kasus ini perpindahan panasnya untuk arah radial dapat diabaikan. Nah, sekarang untuk arah aksial, batangnya sama, mempunyai konduktivitas panas yang baik, tetapi jarak tempuhnya kan panjang. Akibatnya apa? Dari posisi ke sini dan sini, itu kan butuh waktu perambatan. Maka kita bisa mengatakan, suhu di posisi sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini berbeda. Maka betul dalam kasus kita, T itu sebagai fungsi Z. Suhu sebagai fungsi posisi dalam arah aksial atau arah Z. Betul nggih? Baik. Sekarang kita lihat soal kita. Nah, dalam kasus ini kira-kira yang akan kita libatkan apa? Toolsnya apa saja? Toolsnya yang kita libatkan apa nanti? Satu, ada kalau di dalam sistem ada perbedaan atau perubahan suhu, kita bisa menyusun apa? Neraca panas. Ya tidak. Maka dalam kasus kita nanti yang akan kita libatkan adalah satu, persamaan toolsnya yang kita gunakan adalah neraca panas. Dan yang kedua, karena di sini ada perpindahan panas konduksi di dalam batang, kemudian ada perpindahan panas konveksi antar fasa dari permukaan batang ke udara, maka kita melibatkan proses kecepatan. Betul tidak? Maka tools yang kita libatkan ada dua, yaitu neraca massa dan neraca panas. Mana yang harus disusun dulu? Ya persamaan neraca panas dulu. Kalau untuk proses kecepatannya kan hanya dimasukkan ke dalamnya nanti ya. Yang Anda susun adalah persamaan neraca panas dulu. Baru nanti persamaan konduksi, konveksinya baru dimasukkan. Nah, sekarang kita tinjau. Tadi, kalau syaratnya di dalam sistem itu, dalam satu fasa yang sama, ada perbedaan suhu, maka perpindahan panasnya kan terjadinya secara konduksi. Ya toh, karena molekul-molekulnya yang bergerak. Maka perpindahan panasnya yang terjadi adalah secara konduksi. Di sini tadi sudah dinyatakan perpindahan panas konduksinya itu terjadi dalam arah mana ya? Untuk arah radial diabaikan. Perpindahan panasnya untuk perpindahan panas konduksi terjadinya hanya dalam arah aksial, arah Z. Maka Q-nya kita menuliskannya laju alir panas konduksinya adalah QZ sama dengan negatif K, K-nya ingat ya, K-nya adalah konduktivitas panas. AZ artinya apa tadi? Perpindahan panas kita ke arah mana kalau ke arah aksial? Ke arah Z. Maka AZ di sini adalah luasan yang tegak lurus dengan arah Z atau sumbu Z. Itu ya. Karena luasan kan selalu tegak lurus dengan arah perpindahan panas. Perpindahan panas kita ke arah Z. Maka AZ di sini adalah luasan yang tegak lurus dengan arah Z. Sudah bisa membayangkan ya? Sudah bisa membayangkan ya? Berarti perpindahan panasnya adalah ke arah sini. Nah, kali dt per dz. Nah,
Selain perpindahan panas konduksi, ada perpindahan panas apa lagi? Kan batang logam ini berada di udara yang suhunya lebih rendah, yaitu TU. Maka akan ada perpindahan panas apa? Perpindahan panas antar fasa, konveksi, dari permukaan batang ke udara. Dari permukaan batang ke udara. Maka persamaan yang kita gunakan apa tadi? Hukum Newton. GR, karena arah R ya. HAR kali T min TU. Ingat ya, menentukan T-nya itu kalau menuliskannya di sini positif, maka T di sini wajib lebih tinggi daripada TU. Itu loh ya, kan tadi sudah saya jelaskan. Menuliskannya seperti ini, karena perpindahan itu selalu berjalan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Sehingga menuliskannya permukaan batang ini kan suhunya lebih tinggi daripada suhu udara, sehingga perpindahan panasnya dari permukaan batang ke udara, sehingga QR H kali AR kali T min TU hanya adalah koefisien transfer panas. Baik. Nah, tadi pertanyaannya kita diminta untuk membuat persamaan distribusi suhu yang menyatakan hubungan antara suhu dengan posisi dalam arah aksial atau arah Z. Kondisinya apa tinjauannya? Di soal sudah diketahui. Kondisinya adalah steady. Kalau kondisinya steady, maka di perpindahan panas, laju akumulasinya adalah sama dengan 0. Nah, sehingga untuk menyatakan ini, untuk menyatakan persamaan distribusi suhunya, ingat ya, coba kita definisikan. Suhu di sini T1, suhu di sini T2. Artinya kita bisa mengatakan apa? Kalau Z-nya berubah, Z-nya kan dari 0 sampai R. Kalau posisi Z-nya itu berubah, suhunya berubah tidak? Berubah ya? Saya tanya. Di sini kan permukaan dindingnya T1. Di sini permukaan dindingnya adalah T2. Taruhlah T1 lebih besar daripada T2. Berarti kan perpindahan panas kita itu berjalannya ke arah aksial, ke arah Z. Artinya apa? Pada posisi di Z di sini, Z kita kan dari 0 sampai L. Kalau Z kita di sini, oh, aku ulang. Ini Pak, ini, ya wis lah, wong lumayan loh. Lah liyane wae iku ndekne apik kok. Iya to Pak, wong liyane do dikeki ya Radil lah Pak Dewi. Ya betul. Ya cocok ya Pak. Ayo, nanti tak rata-rata tinggalkan ini ya. Sip, ya. Ya matur nuwun iya Pak. Berarti kalau Z-nya berubah, Z kita itu dari 0 sampai L, ya tidak. Maka kalau Z-nya berubah, suhu itu berubah. Artinya apa berarti? Maka kalau kita mau menyatakan hubungan antara suhu dengan posisi, terus posisinya harus di mana menentukannya, kan gitu. Betul tidak? Suhu di sini, suhu di sini aja Z-nya pada Z sama dengan 0, suhunya T1. Suhu di sini Z sama dengan L, suhunya T2.